Ibu Yunita. Kepada Ibu Yunita dipersilahkan. Sehari tuh iwal-iwal itu lah soalnya kurang Tes. Apakah sudah terdengar, Mbak Dewi? Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Selamat siang, teman-teman, Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan terkait dengan kuis pojok statistik edisi ketiga yang diikuti oleh adik-adik mahasiswa dan pelajar SMA sederajat. Sebentar, izin share screen ya. Ini, oke. Sudah terlihat ya? Untuk kuis pojok statistik edisi 3 kali ini berkaitan dengan ukuran statistik yang akan kita pelajari pada webinar kali ini. Nah, ini kuisnya sudah diposting di media sosial BPS Kota Kediri di Instagram, TikTok. Ya, adik-adik bisa melihat soal-soalnya di media sosial kami ya. Dan ini saya sampaikan ulang untuk soal-soalnya tadi. Bisa disimak. Soalnya ada dua, ya ini terkait dengan rasio dan juga proporsi. Yang pertama itu terkait dengan rasio. Intinya di sini ada karyawan pabrik sejumlah 1.000 dan 400 karyawan perempuan, sisanya karyawan laki-laki. Adik-adik diminta untuk menghitung rasio jenis kelamin dan menginterpretasikan. Dan yang kedua, lanjutan dari pertanyaan pertama, adik-adik diminta untuk menghitung proporsi karyawan perempuan dan menginterpretasikan. Itu aja. Dan jangan lupa dilihat juga ya syarat dan ketentuannya. Baik, nanti setelah acara ini adik-adik bisa belajar terkait dengan ukuran-ukuran statistik kepada narasumber kita ya Mbak Laila. Oke, nanti setelah acara selesai diskusi akan kami berikan link pengiriman jawabannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Dewi. Baik, dikarenakan seluruh peserta telah hadir dalam Zoom meeting, maka dari itu acara webinar akan segera saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Rasanya belum lengkap jika membuka acara pada hari ini tanpa sebuah pantun. Maka izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun di siang hari ini. Pergi ke pasar membeli udang, pulang sebentar membeli batik. Jangan ragu, jangan bimbang. Yuk ikuti webinar si ramah cantik. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dewi Kusmiatul Umah yang akan memandu acara si ramah cantik pada siang hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. 1. Peserta diharapkan menyalakan kamera selama acara berlangsung. 2. Webinar akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan materi, sesi kedua diskusi dan tanya jawab, dan tata tertib yang ketiga yaitu untuk materi, virtual background, dan daftar hadir, kami sudah sediakan pada tautan yang telah dibagikan pada kolom chat. Bagi peserta yang mengikuti webinar melalui YouTube, tautan tersebut telah kami berikan pada kolom live chat. Selanjutnya, izinkan saya membuka acara ini dengan menyapa para tamu undangan yang telah hadir. Kami ucapkan selamat datang kepada Kepala BPS Kota Kediri, Bapak Emil Wahyudiono, Rektor UIN Syekh Wasil Kediri, Bapak Wahidul Anam atau yang mewakili, narasumber kita siang ini Kak Laila Fakarisma Agustin STR Stat, rekan-rekan ASN BPS dan OPD Pemkot Kediri, serta seluruh civitas akademik UIN Syekh Wasil Kediri, agen pojok statistik, dan teman-teman mahasiswa, serta seluruh hadirin dimanapun Anda berada. Sebagai wujud cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dimohon kepada para hadirin untuk sikap sempurna dan hikmat.
Untuk mengawali rangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kediri, yaitu Bapak Emil Wahyudiono. Kepada Bapak Emil, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dewi. Suara saya bisa didengar jelas? Bisa, Pak. Sudah, Bapak. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Rektor UIN Syekh Wasil beserta seluruh sivitas akademik Universitas Islam Syekh Wasil. Eh, Mbak narasumber, Mbak Laila, terima kasih matur nuwun atas waktunya untuk berbagi pengetahuan terkait dengan ukuran-ukuran statistik. Kemudian Bapak Ibu rekan-rekan BPS Kota Kediri eh, dan seluruh mahasiswa yang hadir di webinar siang ini dan seluruh semua yang hadir dalam webinar ini. Bapak Ibu, jadi ukuran statistik ya. Jadi selamat datang kembali di Si Ramah Cantik edisi ke-15. Si Ramah Cantik itu serial mahasiswa cinta statistik. Jadi webinar ini tiap bulan kita lakukan sebagai ajang untuk komunikasi, berbagi, dan kita mengulik banyak hal terkait dengan statistik. Nah, tema yang dibawakan Mbak Laila siang hari ini adalah melek angka memahami ukuran-ukuran statistik. Jadi kenapa harus angka ya? Apakah semua hal itu harus di apa? Dinumerikan gitu, diangkakan gitu. Jadi gini Bapak Ibu, saat ini memang banyak hal itu perlu dilakukan apa? Evaluasi, analisa, diolah dan itu harus diangkakan. Jadi semacam itu ya. Jadi kalau itu tidak terjadi di pemerintahan saja, juga terjadi di swasta. Kalau di swasta, perorangan atau bisnis itu angka itu kan digunakan sebagai alat untuk bisa mengevaluasi, kemudian dianalisa. Kalau dia terkait dengan pasar itu gimana sih pasarnya? Segmennya itu ada di segmen yang mana? Kemudian ekspansinya itu harus gimana ketika bermain di segmentasi kalau kita bagi penduduk itu kan ada segmentasi mulai dari yang tinggi, tengah, kemudian bawah. Kalau kita punya produk itu kita membuat produk ini, produk itu akan kita gunakan atau kita pasarkan dalam segmentasi yang mana? Pasti ada langkah-langkah semacam itu. Tidak harus semuanya, oh segmentasinya seluruhnya ya oke. Cuman artinya kalau kita punya produk, kita punya segmentasi tertentu, tentu kita akan lebih fokus untuk mengejar target-targetnya, inovasi apa yang dibutuhkan, dan lain-lain. Jadi supaya energi juga nggak terlalu keluar banyak. Kemudian kalau di sisi pemerintah, angka-angka ini juga menjadi hal yang penting ya. Nah, kalau yang akan disampaikan ini adalah ukuran-ukuran statistik. Jadi kenapa harus ukuran-ukuran statistik? Karena untuk kita bisa memotret seluruh data, itu namanya sensus. Nah, kalau untuk memotret sampel itu menggunakan ukuran-ukuran statistik untuk menduga populasi. Nah, kenapa harus menggunakan ukuran-ukuran statistik? Karena memang biayanya jauh lebih rendah. Dengan ukuran-ukuran statistik, dengan metode-metode tertentu, kita juga akan bisa mengestimasi ukuran-ukuran tertentu untuk mengestimasi populasinya. Nah, di pemerintahan sendiri, kalau mungkin Bapak Ibu masih ingat itu eh, terkait dengan isu kemiskinan waktu itu. Kenapa kemiskinannya BPS itu berbeda dengan kemiskinannya World Bank? Kok ini beda? Nah, ternyata, oh, kalau ukuran kemiskinan yang di Indonesia yang dirilis oleh BPS itu lebih kepada intervensi nasional atau khusus Indonesia, sedangkan di World Bank itu lebih untuk keterbandingan antar negara.
Nah, ukuran yang digunakan pun juga berbeda. Nah, kalau kita memahami ukuran-ukuran statistik itu ada namanya rata-rata, median, modus, dan lain-lain. Modus di sini bukan modus yang sering muncul ya. Apa modus yang, oh modus ini dalam tanda kutip. Bukan itu, tapi modus itu angka yang sering muncul ya. Nah, kembali ke yang tadi ke data World Bank itu, World Bank sendiri kan membagi negara-negara itu dalam 3 kelompok. Kelompok apa namanya lower middle income, kemudian middle income, dan satu lagi upper middle income. Nah, pengelompokannya nanti berdasarkan apa? Ya, berdasarkan eh, apa namanya median, median dari kelompok-kelompok itu. Nah, jadi apa Indonesia sendiri waktu itu ketika dipatok bahwa oh Indonesia masuk pada kelompok negara upper middle income, tapi sebenarnya ada upper middle income yang dia masih dalam kelompok yang terendah. Nah, itu dia yang apa kadang perlu konfirmasi data-datanya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan ukuran-ukuran statistik itu tentu kita juga tidak bisa menggunakan satu ukuran saja. Jadi statistik itu karena dia berasal dari sampel yang diamati tidak secara keseluruhan, tapi objek-objek tertentu yang secara kaidah statistik dia akan memenuhi syarat untuk bisa dilakukan estimasi. Tentu tidak bisa mengestimasi atau melihat ukuran-ukuran statistik itu hanya satu ukuran saja. Kita di statistik itu harus lebih global, lebih general ya. Jadi kalaupun nanti umpamanya bahasa gampangnya kalau di kantor BPS berapa sih rata-rata tinggi badan pegawai BPS Kota Kediri? Nah, itu juga tidak bisa dilihat hanya rata-rata saja. Juga harus melihat yang lain juga. Nah, begitu juga dengan indikator-indikator ukuran-ukuran statistik yang lain. Contoh saja eh, terkait dengan pengangguran contohnya. Pengangguran BPS merilis namanya tingkat pengangguran terbuka. Tapi tingkat pengangguran terbuka berupa angka itu juga tidak bisa berbunyi ketika dia hanya berdiri sendiri. Dia harus dibedah lagi. Menurut laki perempuannya gimana? Oh, ternyata pengangguran laki-laki lebih tinggi, perempuan lebih rendah. Loh, kenapa kok lebih tinggi? Oh, karena laki-laki itu lebih banyak yang terjun di pasar kerja. Oh, kenapa kok laki-laki banyak yang terjun di pasar kerja? Ya karena memang perempuan lebih banyak yang bukan angkatan kerja karena mengurus rumah tangga dan lain-lain. Jadi artinya indikator-indikator atau ukuran-ukuran statistik itu tidak bisa kita melihat hanya dari satu ukuran statistik saja. Ada banyak ukuran-ukuran yang lain yang mesti kita lihat untuk melengkapi indikator-indikator yang disajikan, yang BPS sajikan. Nah, tujuannya tentu itu untuk memudahkan menarik kesimpulan ya. Jadi ketika kita membaca indikator-indikator atau ukuran-ukuran statistik itu, penarikan kesimpulannya itu jadi lebih jelas. Nah, kalau penarikan kesimpulannya jelas dari berbagai macam indikator, satu indikator kemudian didukung dengan indikator-indikator yang lain, harapannya nanti pengambilan kebijakannya juga jadi lebih baik, lebih tepat, lebih presisi gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Nah, di siang hari ini eh, Mbak Laila akan mengupas terkait bagaimana sih memahami ukuran-ukuran statistik. Jadi monggo nanti bisa berinteraksi dengan Mbak Laila. Mbak Laila ini fresh graduate ya Mbak ya? Fresh Iya, Pak, graduate. betul, Pak. Ya, masih segar ingatannya terkait ukuran-ukuran statistik. Jadi harapannya webinar siang ini menjadi webinar yang produktif, bermakna, dan bisa berdampak untuk kita semuanya, bisa menambah khasanah keilmuan kita terkait statistik, terkait
ukuran-ukuran statistik dan lain-lain untuk nanti kita implementasikan di dunia kerja, di masyarakat dan lain-lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Dewi. Matur nuwun. Baik, terima kasih kepada Bapak Emil atas sambutannya. Selanjutnya, agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Sanusi. Kepada Bapak Imam Sanusi, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'u wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya Sultan. Allahumma ya Allah, kami bersyukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu sebab Engkaulah kami bisa hadir pada acara ini. Ya Allah, ya Qadir, hanya Engkau yang maha menentukan. Jadikanlah acara webinar kali ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat buat kami, masyarakat, bangsa dan negara ini, baik sekarang dan di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Fatah, hanya Engkau yang maha membuka rahmat. Webinar ini ada untuk memperoleh rahmat serta ridho-Mu. Maka berilah bimbingan, pengajaran, dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Ya Allah, ya Alim, selalu tuntunlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa dua guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Berikan pertolongan dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk bangsa dan negara ini. Ya Allah, ya Muhaimin, hanya kepadamu kami memohon, kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fathina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu dan peserta webinar yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kami mohon kesediaan seluruh peserta untuk menyalakan kamera masing-masing untuk sesi dokumentasi acara. Terima kasih. Oke, untuk dokumentasi, monggo diaktifkan kameranya. Kami mulai layar pertama. Layar kedua. Oke, terima kasih. Sebelum kita ke acara inti, kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir melalui tautan yang telah dibagikan pada kolom chat. Bagi peserta yang mengikuti melalui YouTube, tautan tersebut dapat diakses melalui kolom live chat yang tersedia di bagian atas. Apabila Bapak atau Ibu dan seluruh peserta memiliki pertanyaan seputar materi yang disampaikan nanti, mohon untuk menunggu hingga sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan dapat diajukan melalui fitur raise hand atau dituliskan pada formulir Q&A yang telah disediakan. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Kali ini kita akan memasuki acara inti pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menyimak penyampaian materi yang berjudul Melek Angka Memahami Ukuran-ukuran Statistik. Materi ini akan disampaikan oleh narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Kak Laila Fakarisma Agustin STR Stat, statisi ahli muda dan telah lulus dari Politeknik Statistika STIS. Untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Laila. Kepada Kak Laila Fakarisma Agustin, kami persilahkan.
Baik, Mbak Dewi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat? Ya, semoga sehat semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk share screen. Baik, hari ini kita akan belajar lagi mengenai statistik. Nah, dan dengan tema yaitu melek angka, memahami ukuran-ukuran statistik seperti yang disebutkan oleh Bapak Kepala tadi. Nah, saya Laila Fakarisma Agustin, izinkan saya untuk menyampaikan materi pada webinar kali ini. Hal-hal yang akan saya sampaikan antara lain statistik itu sendiri dan perbedaannya dengan statistika, lalu jenis-jenis statistik, analisis statistik, kemudian di dalam analisis statistik itu ada salah satunya yaitu ukuran-ukuran statistik yang antara lain adalah ukuran pemusatan data, ukuran lokasi data, ukuran statistik lainnya, dan ukuran dispersi. Sebelum masuk ke dalam ukuran-ukuran statistik, kita perlu tahu terlebih dahulu perbedaan antara statistik dan statistika. Statistik sendiri merupakan sekumpulan data, angka, dan informasi yang memerlukan penjelasan. Sementara statistika sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang statistik. Itu singkatnya seperti itu. Tetapi secara lebih lengkapnya adalah pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta pengujian hipotesis yang mana nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan konsep probabilitas. Jenis-jenis statistik sendiri dibagi menjadi 3, yaitu statistik dasar, statistik sektoral, kemudian statistik khusus. Statistik dasar ini bersifat luas, dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sebagai contohnya adalah data yang dikumpulkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, di sini contohnya yaitu data jumlah penduduk, baik jumlah penduduk secara nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Kemudian statistik sektoral. Statistik ini dimanfaatkan oleh instansi tertentu untuk memenuhi tugas pokoknya. Contohnya yaitu data cakupan imunisasi dasar, yang mana dikeluarkan oleh Kemenkes. Kemudian statistik khusus. Statistik khusus ini dimanfaatkan untuk kebutuhan spesifik, dunia usaha, pendidikan, dan lain-lain. Contohnya adalah data kepuasan pelanggan yang telah dikumpulkan oleh misalnya brand tertentu. Kemudian masuk ke dalam analisis statistik. Analisis statistik ini dibagi menjadi 2, yaitu analisis deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif ini didefinisikan sebagai mengumpulkan, mengolah, menyederhanakan, menyajikan, dan menganalisis data secara deskriptif. Sementara analisis inferensial itu merupakan analisis deskriptif yang dilanjutkan sampai dengan menarik kesimpulan tentang ciri populasi. Kenapa? Karena kan kalau kita melakukan penelitian, itu kan kita hanya menggunakan sampel, bukan populasi. Kita kan melakukan survei. Nah, dari hasil survei itu, dari sampel itu, kita perhitungkan, kita uji hipotesis, sehingga bisa apakah sampel itu sesuai mencirikan si populasinya. Nah, di dalam analisis deskriptif ini ada menyajikan data. Menyajikan data itu seperti kita sajikan dalam bentuk tabel, kita sajikan dalam bentuk grafik, seperti itu. Atau 5 number summary. 5 number summary itu antara lain minimum, maksimum, kuartil, dan median, bahkan bisa rata-rata juga. Nah,
Yang akan kita bahas lebih lanjut adalah si analisis deskriptifnya ini, yang mana di dalamnya itu mencakup ukuran-ukuran statistik. Ukuran statistik yang pertama yaitu ukuran pemusatan data, yang mana menunjukkan di mana suatu data itu memusat atau mengelompok dan digunakan untuk menyederhanakan data supaya mempermudah si peneliti itu untuk membuat interpretasi. Kalau interpretasinya lebih jelas, maka putusan yang diambil itu akan lebih tepat sasaran. Nah, ukuran pemusatan data ini dibagi menjadi 3, yaitu rata-rata, median, dan modus. Rata-rata sendiri itu apa? Rata-rata ini didapatkan dengan menjumlah seluruh angka, seluruh datanya itu, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Atau di sini secara matematisnya itu ditulis dengan X bar sama dengan 1/n kalikan sigma I sama dengan 1 sama dengan N XI. Nah, X bar ini merupakan rata-rata atau meannya. Kemudian N itu adalah jumlah datanya, berarti 1 dibagi dengan jumlah datanya. Kemudian sigma itu kan berarti menjumlahkan data-data yang tersedia. XI berarti data keberapa. Tuh. Setelah semua datanya dijumlahkan, baru dibagi dengan jumlah datanya itu sendiri, banyaknya datanya. Selanjutnya, ukuran selanjutnya yaitu nilai tengah atau median. Berarti ini terletak di 50% datanya atau tepat di tengah data tersebut. Untuk memperoleh nilai tengah atau median ini, kita perlu mengurutkan terlebih dahulu. Datanya diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, kalau kita memiliki data yang berjumlah ganjil, seperti halnya kita anggaplah memiliki 7 data. Kalau kita memiliki 7 data, berarti letak mediannya di mana? Jadi dari 7 data itu ditambah dengan 1, berarti kan 8. 8 dibagi 2 itu 4. Berarti letak mediannya adalah di data keempat. Kemudian kalau kita memiliki data berjumlah genap, maka letak mediannya di mana? Misalnya kita memiliki data berjumlah 8. Ada 8 data nih. Nah, dari 8 data ini dibagi 2. Dibagi 2, maka ketemu 4. Sama kayak yang tadi 4. Cuma karena dia ini nilai jumlah datanya itu genap, berarti kita harus menjumlahkan si data keempat dan data kelima lalu dibagi dengan 2. Kemudian ukuran selanjutnya yaitu modus. Nah, modus ini apa? Modus ini merupakan nilai yang berfrekuensi tinggi atau terbanyak dari sekelompok data. Seperti yang Pak Emil tadi katakan, nilai yang sering muncul. Gitu. Untuk mendapatkan nilai modus ini, kita harus mengurutkan datanya seperti yang tadi, mengurutkan datanya dari terkecil sampai dengan terbesar, lalu lihat susunan-susunannya di situ, di mana data ini yang paling banyak muncul itu data yang apa. Kemudian masuk ke ukuran lokasi data. Nah, ukuran lokasi ini menunjukkan posisi relatif dari suatu nilai terhadap nilai lainnya. Nah, data ini juga harus diurutkan dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Ukuran lokasi data ini ada 3, yang biasa kita ketahui yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil ini berarti membagi datanya menjadi 4 bagian yang sama. Kalau desil berarti membagi menjadi 10 bagian yang sama. Kalau persentil, persen kan 100, berarti membagi menjadi 100 bagian yang sama. Untuk ukuran statistik lainnya, yang pertama yaitu rasio. Rasio itu adalah perbandingan antara dua kuantitas, yang mana pembilang dan penyebut. Contoh yang paling sering ditemui adalah rasio jenis kelamin. Nah, rasio jenis kelamin ini rumusnya adalah jumlah laki-laki dibagi jumlah perempuan dikalikan 100%. Dikalikan 100. Kenapa dibagi dengan perempuan? Kenapa tidak dibalik saja? Kan sama dengan rasio juga. Nah, ini karena kan ukuran secara internasional menggunakan laki-laki dibagi dengan perempuan. Jadi, supaya data yang dihasilkan itu bisa diperbandingkan dengan data-data yang dihasilkan oleh negara lain, oleh Israel lain, maka kita harus menggunakan patokan rumus yang sama.
Kemudian proporsi. Proporsi ini merupakan bentuk khusus dari rasio, di mana pembilangnya itu merupakan bagian dari penyebut. Contohnya, proporsi penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini berarti penduduk laki-laki ditambah dengan penduduk perempuan. Maka dari itu, rumusnya adalah laki-laki per atau dibagi laki-laki ditambah perempuan lalu dikalikan 100. Ukuran yang lain adalah perubahan absolut. Nah, perubahan absolut ini merupakan perbedaan nilai variabel antar dua periode waktu. Dengan rumusnya yaitu misal data waktu sekarang atau bulan ini dikurang dengan data bulan yang lalu. Kemudian untuk perubahan relatif ini merupakan pertumbuhannya atau persentasenya. Jadi untuk data bulan yang ini dikurang dengan data bulan yang lalu dibagi dengan data bulan lalu, dikalikan 100. Itu menyebabkan pertumbuhan. Ukuran statistik selanjutnya yaitu ukuran dispersi. Nah, ukuran dispersi ini menggambarkan bagaimana suatu data itu menyebar terhadap pusat datanya. Dalam hal ini adalah rata-rata. Nah, ada dua yang sering kita temui yaitu varians dan simpangan baku. Varians sendiri merupakan ukuran keragaman yang melibatkan seluruh data dengan menghitung rata-rata dari jumlah nilai simpangan dengan rumus seperti berikut. Sedangkan simpangan baku itu merupakan akar kuadrat dari varians itu sendiri. Umumnya kita menyebut simpangan baku itu sebagai standar deviasi. Varians yang besar atau varians yang tinggi, nilai varians yang tinggi, itu menunjukkan datanya itu semakin heterogen. Sedangkan kalau semakin mendekati 0, semakin kecil varians, maka datanya itu semakin homogen. Atau datanya itu hampir-hampir sama semua. Nah, karena sudah selesai untuk materinya, kita bisa lanjut untuk praktikum. Praktikumnya gampang saja. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan kesusahan. Kita cukup menggunakan Excel. Nah, di sini ada berat badan anak SD sebanyak berapa? Sebanyak 75 data dalam bentuk kilogram. Nah, di sini kalau kita mau mencari rata-rata, berarti kita harus menggunakan function average. Lalu dimasukkan datanya. Kita blok datanya. Kemudian muncullah dia 37,89 sekian kilogram. Jadi rata-rata dari berat badan anak SD itu 37,89 sekian kilogram. Untuk mediannya kita bisa menggunakan function median. Lalu dimasukkan di blok datanya yang akan kita cari mediannya. Lalu keluarlah dia 38. Jadi 50% berat badan anak SD itu berada di bawah 38 dan di atas 38 kg. Kemudian modusnya, nilai yang sering muncul, berat badan anak SD yang paling banyak memiliki berat badan yang sama. Itu kalau kita mau cari modus itu bisa kita tampilkan satu modus saja, atau misal kalau memang modusnya itu banyak, kita bisa tampilkan banyak modusnya. Kita coba yang tampilkan satu modus terlebih dahulu. Kita pakai function mode yang single. Lalu masukkan datanya. Nah, lalu enter. Temulah, oh ternyata banyak anak yang ada beberapa anak yang memiliki berat badan yang sama, yaitu 33 kg. Kemudian kita coba apakah dia memang modusnya ada banyak. Maka untuk mencari modus yang banyak ini, kita nggak bisa langsung masukkan functionnya, langsung di enter, dimasukkan datanya gitu, tidak bisa. Kita perlu blok beberapa sel terlebih dahulu untuk isiannya nanti, terus baru kita tuliskan functionnya. Pakai yang mode multiple.
Lalu masukkan datanya. Nah, ini tidak bisa langsung enter saja. Kita perlu CTRL, Shift, dan Enter secara bersamaan. Lalu keluarlah ternyata modusnya itu ada dua, yaitu 33 kg dan 20 kg. Nah, ini kalau cara manualnya. Karena kita menggunakan Excel dan pasti ada tools yang akan membantu kita mengerjakannya itu lebih cepat, kita bisa klik toolbar data di sini. Kemudian kita lihat yang paling kanan di bagian analyze, itu kan ada data analysis. Nah, bisa diklik itu. Kalau teman-teman belum di add in ininya, bisa diklik toolbar file, kemudian pilih option, lalu klik add-ins, lalu di manage ini kan ada Excel add-ins, klik yang go. Nah, setelah go diklik akan terbuka jendela seperti ini. Nah, kita centang yang analysis toolpath, lalu klik OK. Nah, setelah itu barulah dia keluar si data analysis tools ini. Kita klik, coba. Nah, di sini ada banyak. Ada ANOVA, correlation, covariance, dan sebagainya sampai dengan regression. Nah, karena kita hanya mau mencari deskriptif statistik, kita klik saja yang deskriptif statistik. Lalu pilih OK. Nah, setelah itu, input range-nya ini diisikan. Data kita itu mana saja. Ini kita isikan data kita. Sudah. Terus di output range-nya secara default-nya dia itu ada di new worksheet atau di worksheet yang baru. Nanti keluarnya di worksheet yang baru. Tapi kalau kita mau output-nya atau hasilnya nanti keluar di worksheet yang sama, tinggal kita pilih output range-nya. Kita klik di sini, lalu kita pilih dia mau dikeluarkan di mana. Misalnya di G11. Udah. Terus kita centang yang summary statistics. Lalu klik OK. Barulah dia keluar seperti ini. Min itu kan rata-rata. Terus ada median dan mode. Median, terus modusnya. Kemudian ada nilai minimum, ada nilai maksimum. Terus ada lagi standar deviasi yang tadi, ukuran dispersi. Dan sampel varians, nilai varians tadi, ukuran dispersi, langsung keluar seperti ini. Jadi tidak perlu menggunakan yang manual, kita langsung pakai yang data analysis toolpath. Kalau kita mau, selanjutnya kita lanjut ke ukuran lokasi data. Tadi kan ukuran lokasi data ada kuartil, ada desil, dan persentil. Kalau kuartil, kita pakai function yang kuartil inklusif. Nih, lalu ini kan ada data jumlah sekolah di setiap provinsi di Indonesia. Nah, di situ kuartil 0 ini menunjukkan dia nilai minimumnya berapa. Terus kuartil 4 menunjukkan nilai maksimumnya berapa. Karena nilai minimum maksimum tadi sudah diketahui, kita tinggal cari yang kuartil 1 sampai dengan kuartil 3. Di kuartil 1, coba kita masukkan si kuartil inklusif, functionnya. Lalu masukkan si datanya. Setelah dimasukkan data, tinggal di titik koma atau koma, tergantung settingan dari Excel masing-masing. Lalu pilih yang first quartile. 1. Dan kurung tutup, lalu di enter. Dan dapat nilai 71. Kemudian di kuartil 2 kan berarti si posisi 50% datanya. Kalau yang tadi posisi 50% data itu kan berarti mediannya kan, sama dengan median. Kita pakai kuartil inklusif, terus masukkan si datanya, kemudian titik koma, lalu pakai yang 50%. 50 persentil atau kita tulis 2 saja bisa. Kurung tutup, lalu enter. Kalau kita mau
cari yang kuartil ketiga sama dengan yang sebelumnya, kuartil inklusif, masukkan isi datanya, lalu titik koma, dan pilih 3. Nah, seperti itu. Terus kalau kita lanjut ke desil. Desil kan berarti membagi datanya itu menjadi 10. Nah, karena di Excel ini kan nggak ada untuk desil sendiri. Kita pakainya yang persentil. Persentil, tapi kan kalau desil 1, berarti 1 dibagi 10 berapa? 0,1. Berarti nanti tinggal disesuaikan. Kita pakai persentil inklusif. Masukkan datanya. Lalu karena desil 1, berarti 1 dibagi 10 itu 0,1, berarti tinggal ditulis 0,1. Turun tutup. Ternyata di desil 1 ini 47. Kemudian selanjutnya di desil 2. Pakai function persentil inklusif. Masukkan datanya, di blok datanya, kemudian karena 2/10 itu kan 0,2. Kan 0,2 lagi. Bentar. Gini. Dan seterusnya. Kemudian kalau pakai yang persentil, nah ini kan persentil berarti kan membagi datanya itu menjadi 100. Nah, karena membagi data menjadi 100, masih sama dengan yang tadi. Tapi di sini misalnya kalau 35, nah itu berarti persentil inklusif, masukkan datanya, lalu titik koma, 35 dibagi 100 kan 0,35, masukkan 0,35. Nah, temulah ternyata 109,3. Itu untuk jumlah sekolah SMA dan seterusnya. Kemudian masuk ke ukuran statistik lainnya. Tadi kan ukuran statistik lainnya ada rasio, proporsi, dan perubahan absolut, dan perubahan relatif. Kalau kita mulai terlebih dahulu dengan rasio jenis kelamin. Misalnya ini kita kosongkan dulu. Nah, rasio jenis kelamin. Misal kalau kita mau tahu rasio jenis kelamin penduduk Mojoroto. Nah, berarti rasio jenis kelamin tadi rumusnya apa? Jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan dikalikan 100. Temulah 103,42. Kalau kita mau cari yang penduduk kecamatan kota sama dengan yang sebelumnya, tinggal di drag aja. Nah, di sini kan keluar angka lebih dari 100 dan angka kurang dari 100. Kalau angka yang lebih dari rasio jenis kelamin yang lebih dari 100 ini menunjukkan jumlah laki-laki itu ternyata lebih banyak daripada jumlah perempuan. Ibaratnya seperti ini. Dari 100 perempuan yang ada di Kecamatan Mojoroto, terdapat 103 laki-laki. Berarti kan 100 dan 103, berarti kan lebih banyak laki-laki. Seperti itu. Kalau nilainya kurang dari 100, seperti di kecamatan kota ini, berarti setiap ada 100 perempuan di kecamatan kota ini, maka hanya terdapat 96 laki-laki. Berarti kan laki-lakinya lebih sedikit daripada perempuannya. Gitu. Kemudian kalau proporsi laki-laki terhadap totalnya. Proporsi laki-laki terhadap totalnya berarti kita masukkan rumus yang laki-laki dibagi dengan total. Nah, total ini kan mengandung si laki-laki juga ditambah dengan si perempuan. Kemudian dikalikan 100. Nih, jadi tinggal di drag aja untuk mencari yang lain. Di sini 50,84 kalau kita sederhanakan berarti ya sekitar 51%. Nah, karena sekitar 51% itu kan lebih dari 50% kan. Nah,
Karena lebih dari 50% ini berarti jumlah laki-laki itu memang lebih banyak daripada jumlah perempuan di Kecamatan Mojoroto. Gitu. Ini juga sesuai dengan rasio jenis kelaminnya. Kalau kita mau cari si proporsi perempuan, tinggal kita menggunakan rumus yang perempuan dibagi dengan total lalu dikalikan 100. Nah, ketemulah 49,16, berarti 49%. Berarti dari keseluruhan total penduduk di Mojoroto ini ternyata 49%-nya itu adalah perempuan. Kalau 49%-nya perempuan, berarti 51%-nya laki-laki. Selanjutnya ada perubahan absolut dan perubahan relatif. Perubahan absolut sendiri ini menunjukkan berapa sih perubahannya, perubahannya itu berapa. Nah, di sini kan ada nilai impor, eh, nilai impor dari bahan makanan dan binatang hidup sebagai contoh. Nah, di sini ada di tahun 2023 dan data tahun 2024. Nah, kalau kita lihat sekilas, ternyata dari tahun 2023 ke 2024 dia mengalami kenaikan. Nah, kenaikannya berapa? Sebesar apa? Nah, ini kita lihat di perubahan absolut. Nah, perubahan absolut di sini kita pakai rumus yang di tahun ini, di tahun 2024 dikurang di tahun 2023. Nah, ketemulah 1 miliar sekian. Tuh. Kan dari tahun 2023 itu kan 23 miliar sekian. Lalu ke 2024 itu kan 24 miliar sekian. Nah, perbedaannya berapa? Oh, ternyata kenaikannya cuma bukan cuma, kenaikannya adalah 1 miliar sekian. Nah, dari 1 miliar sekian ini, dia ini berapa persennya sih kenaikannya? Pertumbuhannya itu berapa persennya? Lalu kita pakai yang rumus di 2024 ini dikurang dengan 2023, lalu kita kurungkan dia dibagi dengan tahun yang 2023, lalu dikalikan 100. Oh, ternyata 1 miliar itu merupakan 4,97%-nya, kenaikannya 4,97%. Begitu. Karena semua ukuran statistik sudah dibahas dan sepertinya juga teman-teman sudah mendengarkan dengan baik. Nah, karena untuk mempersingkat waktu juga, saya kembalikan kepada Mbak Dewi. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Laila atas materi yang sangat bermanfaat. Baik, karena narasumber telah menyampaikan materi, maka dari itu tibalah kita di sesi tanya jawab. Bagi Bapak atau Ibu serta peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengisi formulir Q&A yang telah kami sediakan melalui tautan di kolom chat.
Baik, mungkin untuk sesi pertanyaan dan diskusi ini kami cukupkan karena tidak ada pertanyaan. Maka dari itu, selanjutnya akan ada informasi kembali mengenai link pengiriman jawaban kuis pojok statistik yang akan disampaikan oleh Ibu Yunita. Kepada Ibu Yunita, saya persilahkan. Baik, terima kasih Adik Dewi. Ya, teman-teman, sebelum kita share link pengiriman jawaban dari kuis pojok statistik edisi 3, coba Ibu Yunita pengen lihat ini. Yang mau ikut kuis siapa dong? Raise hand dong. Siapa? Yo. Atau kasih reaknya gitu, teman-teman. Ada nggak nih? Mana nih? Loh. Oh iya, siapa itu? Oke. Nah, oke. Jangan sampai ketiduran loh ya ini. Karena mendengar suaranya Mbak Laila tadi yang seperti dongeng statistik tadi tiba-tiba harus ketiduran gitu sampai terlewat kuisnya. Kan sayang tadi sudah join webinarnya kan? Oke. Sudah ya. Oh, saya share. Saya izin share screen. Baik. Sebentar, maaf. Oke. Silahkan di screenshot link pengiriman jawabannya di scan ya, atau bisa melalui s.bpsd.go.id/kupetik_edisi_3. Kita tunggu jawaban adik-adik semua sampai besok hari Selasa tanggal 28 Oktober pukul 12 siang. Dan pengumuman pemenang kuisnya akan kita umumkan melalui media sosial BPS Kota Kediri, Instagram dan TikTok. Nah, pada hari Kamis 30 Oktober 2025. Ya, sudah. Apakah sudah semuanya? Nanti kalau ada yang ketinggalan bisa lihat review di YouTube-nya ya. Tadi sudah dijelaskan ya sama Mbak Laila tadi terkait dengan rasio, bagaimana perhitungan rasionya, proporsi itu bagaimana perhitungan. Nah, itu teori-teorinya sudah disampaikan. Nah, pertanyaannya berhubungan dengan itu. Pasti teman-teman bisa deh ini nanti. Oke? Sekian ya, pasti teman-teman sudah proses kirim jawaban ini. Terima kasih, saya stop screen. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Saya kembalikan ke Mbak Dewi. Baik, dengan ini sampailah kita pada akhir rangkaian kegiatan Si Ramah Cantik yang ke-15 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Kediri bekerja sama dengan UIN Syekh Wasil Kediri. Webinar Pojok Statistik hari ini menjadi bukti bahwa kita memiliki peran penting dalam memahami ukuran-ukuran statistik khususnya bagi Kota Kediri. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa menambah semangat kita dalam pemahaman perhitungan statistik. Sampai jumpa dalam kegiatan Si Ramah Cantik berikutnya. Saya Dewi Kusniatul Umah selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.